pernah memulai apapun sendiri, tetapi benar-benar ingin melakukannya. Anda merasakan dorongan untuk memiliki sesuatu yang dapat Anda sebut milik Anda sendiri, tetapi Anda tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana. Nah, video ini akan membantu Anda memulai di tempat yang tepat. Anda lihat, segala sesuatu yang baik dimulai dengan rencana yang buruk dalam banyak kasus. Jika Anda kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu dari awal lagi, Anda mungkin akan setidaknya 2 kali lebih cepat. Anda akan mendapatkan pekerjaan itu jauh lebih cepat. Anda akan memperoleh keterampilan itu jauh lebih cepat dan seterusnya. Jadi, dengan logika itu, rencana awal Anda tidak begitu bagus, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik, pekerjaan yang hebat. Dan berbicara tentang perjalanan waktu, orang-orang takut mengubah detail apapun dalam sejarah agar tidak menimbulkan efek kupu-kupu yang besar. Namun pada saat yang sama, mereka tidak berpikir untuk mengubah satu hal kecil sekarang yang dapat berdampak besar di masa depan. Anda lihat, ini bukan tentang memiliki rencana yang luar biasa sejak awal. Ini tentang memiliki rencana buruk yang sempurna dan inilah cara Anda melakukannya selangkah demi selangkah. Selamat datang di Alux. Jadi, tahap pertama adalah menyiapkan rencana yang buruk. Hal pertama yang perlu Anda pahami tentang cara kerjanya adalah draft pertama hampir selalu cacat. Dan memang seharusnya begitu. Tugas Anda di awal bukanlah membuat rencana yang sempurna, tetapi buat saja rencana. Pikirkan semua orang yang tidak pernah berolahraga semenit pun dalam hidup mereka, tetapi mereka menekankan latihan terbaik dengan hasil maksimal dan diet terbaik untuk menurunkan berat badan dengan sangat cepat. Itulah Anda yang sekarang sedang menyusun rencana besar, bahkan ketika Anda tidak tahu persis cara kerjanya. Hal-hal yang Anda harapkan akan terjadi dalam, katakanlah, setahun dari sekarang mungkin akan terjadi dalam bentuk yang berbeda pada jangka waktu yang berbeda. Intinya adalah Anda tidak perlu terlalu menekankan hal itu karena pada tahap pertama, satu-satunya tugas Anda adalah memiliki Most leading wholesale platforms under Alibaba Group offer direct factory discounts to small overseas businesses. Intinya adalah Anda tidak perlu terlalu menekankan hal itu karena pada tahap pertama, satu-satunya tugas Anda adalah memiliki satu rencana dasar yang umum, luas, dan sederhana. Jadi, katakanlah Anda ingin, entahlah, memulai saluran YouTube dan menghidupi diri Anda dari pendapatan iklan. Ide yang bagus. Rencana dasar Anda seharusnya membuat sejumlah video dalam X bulan ke depan, apapun yang terjadi. Itu saja, itulah rencana Anda. Tidak masalah seberapa bagus konten Anda atau berapa banyak angka yang Anda hasilkan. Itu saja untuk lain waktu. Sekarang, bagian kedua dari proses tahap pertama ini adalah penilaian risiko. Anda lihat, agar rencana yang buruk menjadi baik, rencana itu tidak boleh membuat Anda bangkrut, meninggal, atau dipenjara. Itu saja. Jadi, Anda perlu menetapkan beberapa batasan untuk diri Anda sendiri yang tidak boleh dilanggar. Dan cara Anda melakukannya adalah dengan benar-benar memikirkan skenario terburuk. Misalnya, menginvestasikan terlalu banyak waktu untuk ini dapat membuat Anda berkinerja buruk dalam hal yang sedang Anda lakukan saat ini, yang dapat menyebabkan Anda dipecat dan sekarang Anda menjadi tunawisma. Itu rencana yang buruk. Jika Anda ingin membuka kedai kopi dan Anda mengambil pinjaman dan kedai kopi itu jelek dan Anda tidak dapat membayar kembali pinjaman Anda dan bank mengambil rumah Anda, itu sekali lagi merupakan rencana yang buruk. Jadi, benar-benar pikirkan skenario terburuk dan tetapkan batasan sehingga skenario terburuk ini tidak pernah terjadi. Bagian terakhir dari tahap pertama adalah mengadopsi pola pikir yang fleksibel. Anda mungkin tidak akan mencapai setiap target. Anda mungkin akan melewatkan beberapa tenggat waktu yang tidak pasti. Intinya adalah teruslah berusaha, jangan menyerah saat Anda baru saja memulai. Sekarang, tahap kedua adalah menjalankan rencana yang buruk. Jadi, Anda memiliki rencana umum, beberapa batasan yang membuat Anda tetap membumi dan terbuka, serta mentalitas berkembang. Tahap berikutnya dari proses ini adalah menerapkan sesuatu yang kami sebut tindakan minimum yang diperlukan. Berapa jumlah pekerjaan minimum yang mutlak harus Anda lakukan agar berhasil? Biasanya itu adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan sekarang tanpa memerlukan tambahan apapun. Misalnya, katakanlah rencana Anda adalah untuk menjadi bugar pada akhirnya. Nah, tindakan minimum yang diperlukan adalah berjalan kaki selama 30 menit. Itu saja, Anda melakukannya sekali dan selesai. Sekarang, jika Anda tidak dapat menenangkan diri dan melakukan satu hal kecil ini, Anda perlu pergi ke kamar mandi, menyiram wajah Anda dengan air dingin, dan mencoba lagi. Karena ini adalah beberapa hal yang cukup mendasar.
Nah, tindakan minimum yang diperlukan ada 3 tujuannya. Pertama, ini akan membawa Anda ke tempat di mana Anda benar-benar merasa seperti sedang melakukannya. Kedua, ini adalah langkah pertama dalam menciptakan kebiasaan yang pada akhirnya akan Anda andalkan. Dan terakhir, ini juga merupakan langkah pertama dalam menciptakan umpan balik yang akan kita bahas nanti. Jadi, pikirkan tindakan minimum yang diperlukan. Tuliskan di selembar kertas jika memang harus. Kemudian, pilih tanggal dan tempat untuk melakukannya. Itu harus dilakukan dalam 24 jam ke depan untuk menghindari penundaan. Ini adalah aktivitas dengan risiko rendah. Anda tidak peduli tentang apapun selain menyelesaikannya, terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan atau seberapa baik Anda melakukannya. Selamat, Anda telah membuat langkah pertama, yang tampaknya merupakan yang tersulit. Mulai sekarang, semuanya akan berjalan dengan mudah. Langkah berikutnya dari tahap kedua adalah terus melakukan aktivitas minimum yang diperlukan selama minimal sekitar 3 bulan atau 20 kali. Jadi, mengapa rentang waktu ini? Nah, karena prosesnya cukup panjang, Anda akhirnya akan sampai pada titik di mana Anda tidak ingin melakukannya, tetapi Anda harus melakukannya. Ini adalah tantangan dunia nyata pertama yang harus Anda atasi. Prosesnya juga cukup panjang sehingga Anda mulai merasa seperti kebiasaan dan mulai membuat lingkaran umpan balik. Jika Anda melakukan sesuatu selama 3 bulan, Anda mulai melihat beberapa pola dan memahami beberapa hal dengan lebih baik. Bahkan untuk sesuatu yang sederhana seperti berjalan-jalan, Anda mungkin memperhatikan bahwa waktu yang berbeda dalam sehari akan membuat jalan kaki Anda lebih atau kurang menyenangkan atau sepatu Anda tidak benar-benar dibuat untuk berjalan, jadi Anda membutuhkan sepatu yang lebih baik. Ini disebut lingkaran umpan balik. Semakin sering Anda mengulangi suatu proses, semakin banyak Anda mempelajarinya secara alami. Dan pembelajaran ini akan mengubah rencana yang buruk menjadi rencana yang hebat, yang merupakan tahap terakhir dan yang terpanjang dan tersulit. Tahap ketiga, berkembang dari buruk menjadi lebih baik. Jika Anda berhasil sejauh ini, tepuk punggung Anda sendiri, teman. Anda benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang Anda tahu 99% orang tidak peduli. Anda telah membuat proses untuk ini. Anda dapat mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda telah melakukan ini selama 3 bulan dan sekarang saatnya untuk membawanya ke tingkat berikutnya. Dan cara kita melakukan ini sebenarnya tidak serumit itu. Kami membaginya menjadi 3 langkah yang sangat mudah diikuti. Jadi, tidak mungkin salah. Oke. Langkah pertama, perkenalkan angka. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti berjalan-jalan di taman dapat dianalisis melalui angka. Anda memiliki jumlah langkah yang diambil, jumlah menit yang Anda luangkan untuk berjalan kaki untuk apapun yang terus Anda lakukan secara umum selama 3 bulan. Anda dapat menyertakan beberapa angka padanya. Dan angka-angka ini sangat penting karena akan membuat perbedaan antara rencana yang buruk dan rencana yang hebat. Jadi, sambil Anda terus melakukan aktivitas minimum yang diperlukan, catat semua angka yang Anda bisa. Langkah kedua, kemajuan bertahap. Jadi pada dasarnya ini berarti hal berbiaya rendah dan berisiko rendah apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan angka-angka tersebut meskipun hanya sedikit. Misalnya, selama 30 menit berjalan kaki, jika Anda berlari selama menit pertama setiap kali, itu adalah kemajuan bertahap. Beginilah sebenarnya cara perusahaan bertumbuh secara konstan. Ini tidak selalu tentang investasi atau inovasi bernilai jutaan dolar. Ini tentang melakukan sesuatu yang sedikit lebih baik secara menyeluruh. Karena, hey, semua hal ini benar-benar bertambah. Jadi, ini adalah pekerjaan nyata pertama Anda. Takut nonton drama pendek terganggu iklan atau terhenti di paywall? Pine Drama, tanpa pop-up iklan sepanjang waktu, semua drama Ini benar-benar bertambah. Jadi, ini adalah pekerjaan nyata pertama Anda. Melacak angka dan membuat kemajuan bertahap secara menyeluruh. Sebagai aturan umum, Anda harus berupaya membuat kemajuan minggu demi minggu atau bulan demi bulan, tergantung pada apa yang Anda lakukan. Ini akan menjadi pekerjaan terbesar yang Anda lakukan. Ini akan memakan waktu. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama Anda terus melakukan ini? Nah, itu membawa kita ke langkah terakhir. Langkah ketiga, melakukan perubahan. Anda akan tahu persis kapan Anda berada di langkah terakhir tahap ketiga saat Anda mencapai hasil yang semakin berkurang pada kemajuan bertahap Anda. Katakanlah Anda sekarang berlari selama 30 menit berturut-turut. Anda tidak berjalan lagi, stamina Anda meningkat, Anda mencatat waktu yang hebat dan Anda memenangkan penghargaan di aplikasi tempat Anda melacak kemajuan Anda. Namun, Anda tidak bisa terus berlari semakin cepat selamanya. Selesai. Tidak banyak kemajuan yang bisa dicapai di sini. Atau katakanlah Anda sudah menjalankan kedai kopi dan menjual kopi sebanyak mungkin dalam sehari dengan harga setinggi mungkin, dan tidak ada jalan keluar lagi.
Disinilah Anda tahu bahwa Anda berada di langkah terakhir dan saatnya beralih ke area baru yang memungkinkan kemajuan bertahap sekali lagi. Biasanya, titik ini membutuhkan investasi waktu dan uang yang cukup besar. Namun, Anda sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda memiliki keahlian dan rekam jejak. Rencana awal Anda yang buruk sekarang sudah tidak bisa diubah lagi. Dan kemana Anda akan melangkah selanjutnya sepenuhnya terserah Anda karena Anda sekarang ahli dalam hal ini. Dan Aluxer, beginilah cara membuat rencana yang buruk berhasil. Dan sebagai bonus untuk Anda, mari kita bahas beberapa kesalahan umum. Jadi, yang pertama, kesalahan paling umum adalah mencoba melakukan terlalu banyak hal di tahap pertama dan menjadi terlalu kewalahan. Kesalahan kedua yang paling umum adalah mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa Anda membuang-buang waktu saat Anda masih di tahap pertama. Mereka tidak mengerti bahwa Anda sedang membangun kebiasaan, umpan balik, dan fondasi dari apa yang akan terjadi. Kesalahan ketiga adalah bertahan di tahap pertama terlalu lama. Kami menyebutkan sekitar 3 bulan atau 20 kali pengulangan. Lebih lama dari itu, Anda hanya menipu diri sendiri. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini. Aluxer, sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri.